Oke kawan-kawan, kali ini saya akan membahas mengenai saham Jasa Marga, yaitu salah satu saham operator jalan tol, yang mana 70% sahamnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia, dan total pengoperasian jalan tol kurang lebih sekitar 55% dari seluruh jalan tol yang ada di Indonesia, yaitu sekitar 1165 km yang sudah beroperasi. Jadi kalau kita lihat pada saat video ini dibuat, laporan keuangan untuk kuartal 3 tahun 2020 belum keluar. Jadi berdasarkan laporan keuangan terakhir yang pertengahan semester 2020, dia laba bersihnya turun cukup drastis dibandingkan tahun 2019, yaitu di tahun 2020 dia sebesar 105,73 miliar, sedangkan pertengahan tahun 2019 sebelumnya dia mencatatkan laba bersih sebesar 1,06 triliun. Jadi laba bersihnya turun 90%-an gitu ya, dibandingkan dengan pertengahan tahun 2019, yang mana disebabkan oleh pendapatan yang turun sebesar 51,04%. Jadi kalau di pertengahan 2019 dia pendapatan masih cukup besar, 13,83 triliun, sedangkan di pertengahan 2020 dia turun sekitar 51,04% menjadi 6,77 triliun. Penyebab turunnya ini tidak lain adalah karena pandemi ya, karena adanya WFH, yaitu work from home. Jadi banyak perusahaan-perusahaan yang tidak mewajibkan karyawan untuk kerja di kantor dan boleh kerja di rumah, dan juga adanya PSBB yang mana beberapa kantor tutup ya, kecuali mungkin yang toko-toko yang penting atau perusahaan-perusahaan dan industri yang penting masih buka ya. Jadi yang lainnya banyak yang tutup. Jadi terus tentu saja akan mempengaruhi lalu lintas para pekerja ya. Dimana kita lihat yang sekarang dia trennya sudah mulai bagus ya, sudah mulai naik sejak dia terpuruk harganya di awal-awal tahun 2020. Dia masih sekitar 5.000 sampai 5.200, kemudian adanya pandemi, akhirnya dia jatuh di bawahnya 4.800, turun dalam sampai 2.000. Pernah low-nya di sini kita lihat di chart, dia low-nya sampai 2.230 ya. Dan harga penutupan terakhir pada hari Jumat yang terakhir dia berada tanggal 13 November 2020, dia ditutup di harga 4160 ya. Sorry, 4130 ya. Jadi kira-kira kelanjutannya bagaimana Jasa Marga? Apakah dia masih bagus untuk kedepannya sampai tahun 2021 atau 2022 ya? Kira-kira kabarnya gimana? Dan kalau kita lihat terakhir ada berita yang menerangkan tentang kenaikan tarif tol ya. Jadi beberapa tarif tol dari Jasa Marga sudah mulai naik. Kalau nggak salah minim ada sekitar 9 ruas tol ya. Yang mana kenaikan ini dia disupport dengan adanya undang-undang yang mana mengatakan tarif tol dia menyesuaikan inflasi ya. Setiap 2 tahun sekali dia akan direvisi dan umumnya naik ya. Jadi perusahaannya fundamentalnya masih cukup bagus ya, apalagi sekarang dalam tahap recovery ya. Memang kita masih masa pandemi dan kita masih belum 100% bebas dari pandemi ini ya. Tapi kita sudah lihat adanya perbaikan di mana pengumuman GDP kuartal 3 yang terakhir ada perbaikan walaupun masih minus. Cuma minusnya dia sudah mulai berkurang ya dibandingkan dengan pertengahan semester tahun 2020. Baik secara teknikal, kalau kita lihat Jasa Marga ini dia sekarang sedang menguji resisten di sini ya. Kalau kita lihat di sini ada swing high, ini swing high, ini swing high. Jadi ini kurang lebih resistennya sekarang dia. Jadi kalau kita tarik garis lurus horizontal line, dia kurang lebih di area 4260 ya, 4250, 4260. Jadi ini saya buat 4260.
Ini dia adalah high tadi yang ini ya, poin yang di sini. Dan kemudian kalau dia sudah berhasil naik ke atas 4260, dia akan mencoba untuk breakout di atas 4500. Jadi ini ada area konsolidasi ya. Dia ada candle yang berkumpul di sini, dia sebagai titik resistennya karena dia tidak berhasil untuk tembus ke atas dan dia malah cenderung turun ya di sini ya. Jadi ini adalah resisten berikutnya setelah dia berhasil naik ke 4260, maka dia akan mencoba untuk menembus resisten berikutnya di kisaran sekitar 4500 sih. Kemudian sebentar, saya perpanjang garisnya kurang panjang, 4500. Nah kalau dia berhasil naik di atas 4500, maka dia cukup bagus ya. Jadi target price berikutnya kurang lebih di area sekitar sini ya. Jadi sekitar 5000 ya. Kalau kita lihat di sini ada area konsentrasi candle. Ini ada swing low, swing low, swing low. Ini juga resisten terakhir, swing high terakhir, dimana dia naik tapi dia gagal ya, terus kemudian dia turun ke bawah. Jadi kurang lebih di kisaran kalau kita kayak garis lurus, jadi sekitar 5000-an ya. 4800 sampai 5000. Jadi saya tarik 5000 yang agak atas di sininya. Nah ini sesuai dengan ini ya, area konsolidasi di sini, konsentrasi candle. Ini ada swing low, swing low, swing low, swing low, swing low banyak di sini. Ini swing high-nya. Dia di sini kurang lebih sekitar 4800 sampai 5000 ya. Saya tarik agak ke atasnya ini. Dia resistennya berikutnya di 5000. Terus kalau kita lihat, kalau dia sudah selama bertahan di atas 5000, maka dia targetnya lumayan jauh ya. Dia masih bisa mencapai sekitar 5500 sampai 6000 ya. Kita lihat di sini ada sekitar 5400. Di sini 5400, kita lihat ada resistennya di sini 5400, kemudian naik lagi. Kalau kita gambar sini sekitar di area 5800 di sini. Dan ini kita lihat di resistennya di sini ada 5800. Jadi dengan kondisi sekarang, kalau kita lihat ini trennya sudah uptrend ya, sudah bagus ya. Kita lihat di sini dari bawah ke sini. Nah, ini trend lainnya, swing low, swing low, swing low, swing low. Dia sudah naik ke atas. Dan kita kalau tarik garis yang ini, dia juga trend lainnya juga sudah membuka ke atas, membentuk garis secondary trend lainnya di sini. Jadi ini primary trend lainnya, ini secondary-nya. Jadi dia kondisinya masih uptrend. Dan kita lihat supportnya di mana. Nah, sekarang kalau ini resistennya, supportnya adalah terakhir, swing high terakhir yang kita lihat di sini ya. Ini ada swing low, ini ada konsentrasi swing low, konsentrasi candle swing high di sini. Kalau kita tarik garis di sini, ini kurang lebih di sini ya, support terdekatnya sekarang. Jadi kurang lebih di 3840-an. Jadi kita tarik garis 3840. Nah ini adalah ya saya kasih warna merah. Jadi dia adalah support terdekatnya, ini adalah resistennya. Jadi kalau kita ingin buy jasa marga, ini peluangnya masih cukup bagus. Jadi kalau kita mau buy, kita bisa tunggu kalau dia koreksi dekat dengan area support 3840. Selama dia bertahan di atas 3840, di kurang lebih toleransi sampai 3800 ya. Dan dia masih cenderung bagus ya ke depannya sampai pertengahan tahun depan, dan sampai akhir juga saya rasa masih bagus ya sampai akhir tahun depan. Dan kalau mau buy, kita bisa tunggu koreksi di dekat support, atau kalau dia sudah berhasil breakout ke atas. Kalau kita lihat di sini ada resistennya 4250, 4260 ya. Jadi saat ini sedang tes resistance. Kalau dia berhasil tembus ke atasnya 4260, boleh buy, dan target terakhir target price terdekatnya di sekitar 4500 ini.
Ini target price terdekatnya. Jadi masih sekitar 5% ya. Nah, ini menariknya kalau dia masih terus bertahan di atas 5.000 dan masih terus naik. Maaf, kalau dia bertahan di atas 4.500 dan masih terus naik, maka dia akan mencoba untuk mencapai 5.000 dan seterusnya 5.400 dan 5.800. Jadi dia kalau makin di atas 5.000 dia makin cenderung bagus ya. Jadi target peluang naik ke 5.400 dan 5.800 masih cukup lebar kenaikannya gitu. Jadi kita jangan sampai takut ketinggian ya. Kalau kita lihat ke belakang, kita coba lihat di weekly chart-nya. Di sini kita lihat dari tahun ke tahun, mulai tahun 2015 sampai tahun 2019 ini ya, sebelum pandemi ya, itu dia kalau sudah berhasil bertahan di atas 4.500, target price-nya lumayan cukup bagus, naik ke atas 5.000, 5.400, 5.800 dan berikutnya sampai 6.000 ya. Nah, ini saham cukup defensif kalau saya bilang, karena dia terbukti kalau dia sudah terjun turun dalam, dia nggak lama dia berhasil rebound dan naik ke atas. Memang saat ini masih cukup lesu, tapi saya melihatnya ke depannya masih ada peluang ya. Jadi kalau mau investasi masih cukup bagus. Dia selama bertahan di atas garis supportnya yang ini, jadi sekitar 3.800-an ya. 380, 3.800 sampai 3.840. Dia peluangnya masih terbuka lebar untuk naik ke 4.500 ya. Jadi kalau dia sudah berhasil breakout ke 4.500, jangan takut ketinggian ya. Karena peluangnya masih bisa naik lagi ke 5.000, 5.400 dan 5.800. Jadi target price-nya sampai pertengahan tahun depan masih cukup bagus untuk Jasa Marga. Kurang lebih sekian, dan jangan lupa subscribe. Kalau punya Telegram boleh join Telegram Group Saham Profit ya. Karena kita sering sharing sama apa saja yang bagus dan komunitasnya cukup banyak ya. Itu saja, terima kasih.